komposisi anti alerginya? Redakan alergi. Indel CTN. Mbak Lula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Riau Rumah Rumpun Melayu merawat tuah menjaga marwah bukan sekadar narasi budaya. Di bawah kepemimpinan baru, infrastruktur diperbaiki, pendidikan diperluas, kesehatan diperkuat, di tengah fiskal yang menipis, langkah tetap progresif. Bagaimana strategi, tantangan, dan dampaknya bagi masyarakat Riau? Zona Inspirasi Riau Rumah Rumpun Melayu merawat tuah menjaga marwah. Sabtu 28 Juni pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Saudara, 6 dekade bukan hanya soal usia tapi tentang konsistensi, integritas, dan transformasi dalam menyuarakan amanat hati nurani rakyat. Di tengah tantangan dunia yang makin kompleks, Harian Kompas hadir dengan semangat journalism of hope. Jurnalisme yang bukan hanya memberi informasi, tetapi juga harapan. Hal ini tentu dapat tercapai berkat dukungan para pembaca setia dan para pemirsa di rumah yang terus mendukung Harian Kompas selama 6 dekade. Di milestone yang spesial ini, Harian Kompas memberikan berbagai program dan penawaran spesial untuk para pembacanya. Kita sudah bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Adi Prinantio, dan Wakil General Manager Integrated Marketing and Branding Harian Kompas, Juanda Eka Setiawan. Selamat pagi Mas Adi dan juga Mas Juanda. Selamat pagi, Mbak Okta. Oke, saya mau ke Mas Adi dulu. Ya. Mas Adi, jadi apa saja sebetulnya tonggak sejarah yang penting menurut Mas Adi ya, sebagai penanda transformasi Kompas dari masa ke masa? Ya, kalau buat saya yang pertama tentu adalah keberlanjutan kami menghidupi dan menjalankan jurnalisme berkualitas. Itu milestone yang tentu menjadi payung bagi semuanya. Tapi kalau dibilang dalam sekian katakanlah tahun terakhir, itu milestone jurnalisme di Kompas itu adalah berkembangnya liputan investigasi yang intinya adalah mendudukkan perkara tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh publik. Dan yang kedua adalah peluncuran kanal kompas.id sebagai evolusi dari Harian Kompas memasuki jurnalisme digital. Gitu. Oke, nah itu tadi soal bagaimana menjaga kepercayaan dan juga menjadi media yang tentunya berintegritas. Kalau redaksi Kompas sendiri gimana menjaga kualitas, Mas Adi, di tengah derasnya informasi kan cepat media sosial? Betul. Kayaknya semua orang jadi media, dikit-dikit viral. Iya, demikianlah. Jadi memang bagi Kompas kecepatan memang penting ya, karena itu digitalisasi memang serba cepat. Tapi itu bukan segalanya kalau bagi Kompas dan kompas.id. Bagi kami yang juga tidak kalah penting adalah ketepatan dan kedalaman. Jadi tepat dan dalam itu lebih penting daripada sekadar cepat. Untuk berita-berita yang katakanlah jatuh dari langit atau God given fact seperti kecelakaan pesawat, musibah gunung, erupsi gunung dan sebagainya, kita bisa menyiarkan breaking news tentang adanya peristiwa, tapi kita akan melengkapi dalam perkembangan-perkembangan berikutnya. Jadi kami ingin tetap Kompas ini seperti ketika diberi nama oleh Presiden Soekarno ya, saya ingin memberi nama Kompas sebagai
pedoman di tengah lautan dan hutan rimba. Sehingga Kompas selalu bisa menjadi referensi gitu ya. Sehingga ketepatan dan kedalaman itu menjadi kunci bagi kami. Dan untuk itu verifikasi fakta, apakah peristiwa itu betul-betul terjadi, itu menjadi penting. Dan kemudian yang kedua adalah makna dari peristiwa itu. Jadi sekadar menyampaikan informasi tapi juga makna di balik peristiwa itu. Oke, ada makna menjadi pedoman dan juga referensi. Mas Adi, menarik kalau kita melihat di harian Kompas hari ini menyampilkan halaman depan edisi perdana. Edisi perdana. Kenapa mengambil tema seperti ini? Ya, kami ingin mengingat kembali bahwa ketika hadir perdana itu tentu kan perjuangannya tidak kalah hebatnya daripada sekarang di tengah disrupsi digital. Ketika itu sudah banyak koran yang hadir lebih dulu ya. Lebih dulu daripada Kompas, dan Kompas tuh hadir mungkin waktu itu hari pertama yaitu liku-likunya seperti ini gitu ya. Dan semoga ya semangat terbitnya hari perdana itu menjadi inspirasi, menjadi penyemangat bagi kami sekarang untuk menjalankan jurnalisme berkualitas di era ke depan yang tentu tidak mudah ya. Sekarang kan berkembang disrupsi digital itu badai belum berlalu, tapi sudah ada perkembangan kecerdasan buatan ya atau AI yang orang bertanya-tanya masih ada nggak sih jurnalisme di tengah era AI? Tapi bagi kami itu justru tantangan baru. Bagi Kompas, AI menjadi salah satu tambahan referensi, tapi jurnalisme tetap harus dikendalikan oleh manusia, oleh wartawan, oleh kita-kita gitu. AI tidak bisa mewawancarai dan memperkenalkan diri kepada misalnya korban perang, ibu yang sedang terseduh-seduh karena kehilangan anaknya dan sebagainya. Memperkenalkan diri AI nggak bisa. Itu harus dijalankan oleh manusia. Jurnalisme nurani, jurnalisme kemanusiaan, advokasi pada kemanusiaan itu harus dijalankan oleh manusia gitu. Sehingga AI menjadi salah satu tambahan sumber referensi saja. Gitu. Oke, ada hal yang memang tidak bisa digantikan dengan perkembangan termasuk dengan AI itu. Ya, pastinya. Mas Adi, ya. Tema khusus yang diangkat harian Kompas di HUT ke-60, apa saja itu? Tema kami mencerahkan Indonesia ya, karena itu tadi journalism of hope. Jadi jurnalisme bukan hanya menyampaikan fakta, tapi juga memberikan makna. Jadi di balik peristiwa itu kita menyampaikan faktor how and why-nya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi. Sehingga yang kita ungkap itu adalah duduknya perkara. Mengapa peristiwa itu terjadi, itu harapannya orang menjadi berpikir dan menelaah dan kemudian menghadirkan solusi. Itu tahap berikutnya adalah jurnalisme solusi. Karena sudah ada makna, kemudian duduknya perkara, jurnalisme solusi. Jadi harapan dari publik itu memang harus kita kelola. Jadi bukan semata fakta, tapi juga menyampaikan harapan dengan mengulas duduk perkara dan kemudian menawarkan alternatif solusi. Mungkin nanti kita akan lebih banyak berkiprah di sisi itu. Oke, menarik. Nah, saya mau ke Mas Juanda. Mas Juanda, spesial ada 6 dekade sekarang umur harian Kompas. Apa saja yang bisa ditampilkan atau menjadi strategi untuk campaign dari ulang tahun harian Kompas ini? Mungkin ada yang melibatkan banyak partisipasi publik kah? Mas Juanda? Makasih Mbak. Ya pastilah, ini 60 tahun ya, 6 dekade Kompas. Kami pasti akan berkolaborasi ya dengan, kita mengambil momentum untuk lintas generasi. Pasti kita berkolaborasi dengan publik. Ini sebagai salah satu wujud bahwa Kompas ini kan terbuka dan juga bisa bekerjasama dengan pihak manapun juga Mbak ya. Artinya dengan momen ini kami mencoba menyampaikan, tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Mas Adi, bahwa Kompas ini mencerahkan Indonesia, dengan siapapun kami siap bekerjasama. Nah kebetulan di tema HUT Kompas ini sebenarnya kami bikin rangkaian kegiatan yang sebenarnya sangat spesial dan sebenarnya bisa dinikmati oleh para pemirsa Kompas TV tentunya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa misalkan di tanggal 30 nanti kami itu ada acara pameran jurnalistik. Nah pameran jurnalistik ini sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya harian atau daily yang dilakukan oleh teman-teman di redaksi Kompas yang kemudian bisa ditampilkan dan menarik untuk kemudian dipakai untuk audiens itu. Ada arsip dan dokumentasinya.
Nah, di siang harinya, itu di hari Senin tanggal 30, kita juga ada acara namanya itu konser kubikel, Mbak. Jadi kita kerjasama kolaborasi dengan teman-teman penyanyi, Mas ADP ya. Ya, artis penyanyi. Artis penyanyi, kurang lebih ada 19 penyanyi, Mbak. Nanti bisa disaksikan siarannya itu live di YouTube Harian Kompas dan juga di Kompas ID secara live mulai jam 1 siang. Jadi ada beberapa artis yang kita kolaborasi. Di sana ada Arman Maulana, ada Dewi Gita, ada Ariel gitu ya, penggemarnya Ariel, terus ada Ruth Hanaya, ada Vina Panduwinata dan banyak lagi lah yang kemudian kita bisa kolaborasikan. Dan sebenarnya masih banyak hal yang sebenarnya di mulai tanggal 28 ini kita bikin kegiatan di berbagai tempat, tidak hanya di Palmerah Selatan Jakarta, tapi juga beberapa tempat. Kayak misalkan kita juga ada di Gramedia di Jalma, Mbak, di Jalan Melawai, kita ada pameran arsip dan dokumentasi. Dan banyak hal ya yang sebenarnya nanti bisa update-nya di hud.kompas.id, Mbak. hud.kompas.id. Nah, itu harus dipantengin tuh, ada banyak beragam penawaran dan juga acara-acara mereka. Mas Juanda bawa sesuatu yang spesial kayaknya kalau saya lirik dari sini. Ya, nah, boleh di-spill tuh apa tuh, Mas? Ini sebenarnya kolaborasi, Mbak, ya. Kita yang tadi sempat kita sampaikan, ini kebetulan salah satu kolaborasi kita dengan partner dengan Kopinako Daur Baur. Jadi ini salah satu kolaborasi berupa jam tangan ya. Jadi jam tangan ini dari material daur baur dari bekas gelas kopi di Kopinako di Surabaya dan di Solo. Dan juga di dalamnya ini ada bekas limbah dari koran, Mbak, yang kemudian sudah dibersihkan dan sebagainya. Dan satu lagi yang menarik, ini ada plat koran. Jadi ini koran ini kolaborasi yang sangat menarik, bisa, dan ini sifatnya terbatas ya. Jadi hanya khusus di Harian Kompas di HUT 60 tahun ini, Mbak. Siapa cepat dia dapat ya. Cepat dia dapat. Makanya jangan ketinggalan. Nah, satu lagi ini ada menarik juga. Ini yang suka bepergian dan sebagainya, mungkin haus dan sebagainya, kita bikin juga tumbler, Mbak. Tumbler, Oke. Tumblernya ini kolaborasi juga dengan teman-teman di Kopinako Daur Baur. Jadi ditutupnya ini dari pengolahan dari limbah plastik yang kopi dan juga kemudian dari sisa koran Kompas, Mbak, ya tentunya. Kemudian dikemas menjadi sangat menarik, Mbak. Bisa untuk bekerja atau mungkin minum kopi, siaran, minum kopi tentunya gitu, Mbak, ya. Masih banyak lagi, Mbak, sebenarnya, Mbak. Masih banyak lagi. Di Kompas ini, Mbak. Termasuk bandel koran yang itu, Kah, Mas Juanda, yang ini? Nah, ini kebetulan bandel koran ini edisi khusus Kompas yang terbit di tanggal 28 Juni ya. Jadi ada 60 halaman. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian dengan edisi yang regulernya. Jadi yang untuk reguler 16 halaman menyajikan konten-konten yang sebenarnya sangat faktual, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Adi ya. Kemudian satu lagi yang kita edisi 60 halaman. Kebetulan yang edisi 60 halaman itu kemarin kita sifatnya pre-order, Mbak. Kita kemarin sebenarnya udah tutup di tanggal 24 ini ya, Juni ya, tapi kelihatannya melihat animo dari pembaca. Karena yang kemarin terus terang yang pesan tuh udah sampai ribuan. Kita nanti akan buka lagi lah dalam waktu dekat ini. Jadi kalau kehabisan jangan khawatir, Mas. Jangan khawatir lah. Mas Adi, ini termasuk yang produk-produk yang tadi, ada jam, ada tumbler, tempat minum juga. Ini termasuk juga bagaimana menyampaikan pesan mencerahkan lintas generasi itu, kah, Mas Adi? Iya, itu kan pesannya sebenarnya keberlanjutan ya. Jadi kalau kita bekerja, beraktivitas, kemudian ada sampah, ya, alangkah baiknya demi daya dukung lingkungan, daya dukung bumi kita yang lebih baik, ya kita daur ulang itu. Dan ada kolaborator dalam hal ini Kopinako yang bersedia berkolaborasi dalam hal itu, sehingga kita tadi disampaikan oleh Mas Juanda ada jam tangan dari plat koran. Plat koran itu embrio koran. Jadi biasanya sudah ada setelah edit, kemudian dipastikan itu fit to print, itu ada platnya. Platnya itu yang kemudian dicetak dan diperbanyak. Nah, plat koran itu kan akhirnya jadi sampah juga ya. Nah, ini kita didaur ulangkan untuk menjadi
bahan baku dari jam tangan ini. Jadi ini menarik prosesnya. Jadi sesuatu yang menarik Ya, ya, bisa betul. didapatkan Ya. oleh pembaca harian Ya. Kompas. Oke, saya mau ke Mas Juanda. Mas Juanda, yang menarik perhatian tadi ada konser kubikel sama walking tour. Nah, ini gimana pendekatan Kompas dalam buat perayaan ini semakin bisa diakses publik, semakin bisa dekat juga ke publik ataupun pembacanya? Iya Mbak, ini kan ya konser kubikel itu kebetulan kita punya sama-sama kolaborasi ya dengan teman-teman penyanyi ya. Jadi kita punya sama-sama visi untuk keberlanjutan untuk mencerahkan Indonesia. Jadi tanggal 30 Juni nanti kita bersama kurang lebih sekitar 19 artis penyanyi nanti akan live di Menara Kompas, di Harian Kompas. Tapi buat pemirsa nanti bisa menyaksikan secara langsung di live di Harian Kompas, di Kompas ID, dan juga YouTube Harian Kompas. Jadi bisa disaksikan mulai jam 1 siang. Nah itu yang tadi yang terkait sama konser kubikel Mbak ya. Ini kan kita kebetulan kolaborasi dengan teman-teman komunitas. Nah terus yang kedua ini yang menarik juga tentang walking tour. Oke, betul. Kita kolaborasi dengan teman-teman di Jakarta Good Gate. Kita bikin acara itu bagaimana untuk melihat sejarah Palmerah dan juga sejarah dari Kompas. Jadi kolaborasi dengan teman-teman di JGG itu kan kita lakukan sebenarnya dalam rangka HUT Kompas ini nanti touring berjalan Mbak dari stasiun Palmerah kemudian jalan ke Pasar Palmerah nanti masuk ke Menara Kompas nanti bisa lihat ke percetakannya Kompas lihat bagaimana koran itu diproses dan sebagainya menariknya bagaimana koran dari plat yang tadi mungkin disampaikan Mas Adi sampai kemudian jadi dan sebagainya dan mungkin juga nanti terakhir kita di Bentara Budaya Jakarta. Jadi banyak hal sih yang bisa nanti bisa kami tampilkan di HUT Kompas ini. Nah kalau yang untuk di walking tour itu nanti di tanggal 4 Juli Mbak. 4 Juli. Jadi sebenarnya rangkaiannya HUT Kompas ini panjang, sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya. Nanti sampai 4 Juli bahkan ada beberapa kegiatan yang sebenarnya kita juga setelah itu pun kita masih berlanjut ya Mbak gitu Mbak. Oke, mungkin terakhir ada kata penutup dari Mas Adi dan juga Mas Juwana untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan maupun juga untuk para pembaca Kompas apa yang bisa disampaikan di HUT ke-60 Harian Kompas hari ini? Tentunya terima kasih kepada pembaca ya dan juga audiens dari Kompas. Atas kepercayaannya ya, jadi kepercayaan dari pembaca, tadi Mas Juanda sudah menyinggung bahwa edisi khusus yang 60 tahun, 60 halaman ini pre-ordernya sangat antusias ya publik ya, dan itu membuktikan bahwa kepercayaan terhadap jurnalisme berkualitas itu masih bisa eksis di tengah disrupsi semacam ini. Untuk menutupnya saya mungkin bisa baca pantun ya. Boleh, saya bantu cakep-cakep aja ya. Makan nasi uduk bumbunya pedas. Cakep. Cuci mulutnya buah pepaya. Cakep. Selamat HUT ke-60 Kompas. Panjang umur dan selalu jaya. Luar biasa. Oke, itu tadi pantun dari Mas Adi. Mas Juanda mungkin ada yang mau disampaikan atau pantun juga? Saya pantunnya udah diwakili sama. Udah diwakilin ya. Yang lainnya kali Mbak ya. Oke, selamat Mas Juanda. Terima kasih banyak buat pembaca pelanggan sudah 60 tahun ya Harian Kompas bersama-sama dengan pembaca pelanggan 6 dekade tidak terasa. Nah saatnya kami juga mengucapkan terima kasih dalam rangkaian kegiatan HUT Kompas. Ini ada beberapa kegiatan misalkan yang tadi mungkin sudah disampaikan Mas ADP terkait sama cover koran Kompas. Kebetulan di Kompas edisi khusus ini para pemirsa nanti bisa juga ikut dengan model tweetbond atau mengunduh cover harian Kompas edisi khusus ini di hut.kompas.id Mbak. Jadi di sana kita bisa bikin semacam ucapan atau selamat ya. Ucapan selamat HUT atau harapan dan sebagainya kepada Kompas maupun yang lainnya dengan model cover edisi khusus. Dan untuk selengkapnya nanti kegiatan-kegiatan di perayaan HUT Kompas ini bisa disaksikan di
di hud.kompas.id, Mbak. Terima kasih, Mbak. Hud.kompas.id. Oke, ini perlu dicek-cek nih untuk para pembaca setia Harian Kompas. Terima kasih Mas Adi Prinantio, Wapemret Harian Kompas, dan juga Mas Juanda Eka Setiawan, Wakil General Manager Integrated Marketing and Branding Harian Kompas. Sukses acaranya, karena tadi ada rangkaian yang cukup panjang. Dan sukses juga, semoga Harian Kompas bisa selalu menjadi amanat hati nurani rakyat. Terima kasih Mas Adi dan Mas Juanda. Terima kasih, Mbak. Ya saudara, di rangkaian peringatan ulang tahun ke-60 Harian Kompas, karyawan melakukan ziarah ke makam pendiri Kompas Yaakob Utama dan PK Oyong. Kami hadirkan laporan langsungnya, usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Sebuah buku berisi pengalaman puluhan wartawan senior Harian Kompas resmi diluncurkan pada Jumat sore di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Wartawan senior Harian Kompas berkumpul dalam suasana nostalgia di Tangerang Selatan. Mereka adalah wartawan senior Kompas dengan segudang pengalaman yang jarang diketahui publik. Pertemuan terjadi setelah rampungnya penulisan dan pencetakan buku berjudul Kesaksian 23 Wartawan Kompas, Amanat Hati Nurani Rakyat. Buku bersampul putih ini menjadi wadah untuk menuturkan kisah mereka saat menjalani profesi sebagai wartawan, mulai dari masa mesin ketik hingga era digital. Sebagai wartawan, pengalaman jurnalistik itu yang ditampilkan terutama dalam buku. Jadi tantangan terbesar sebenarnya tantangan struktural, karena waktu itu ada sensor yang luar biasa, sehingga tidak setiap kebenaran itu bisa kita ungkapkan. Dan banyak hal yang menarik yang terpaksa kita sembunyikan karena tidak sesuai dengan keinginan penguasa waktu. Itu tantangan terberat sebenarnya. Soal pekerjaan, saya kira seperti teman-teman sekarang tidak ada masalah, karena kita diberi bekal juga untuk menulis dengan secara baik, secara benar. Apa yang ditulis itu harus benar, tapi tidak semua kebenaran waktu itu dapat ditulis karena ada macam-macam restriksi penguasa. Buku ini berisi tentang kewartawanan yang ditulis oleh wartawan. Jadi bagaimana seorang menjadi wartawan, lalu apa sih sebetulnya kegiatan wartawan itu kayak apa? Tujuan utamanya membedakan antara wartawan sesungguhnya dengan netizen. Orang sekarang mengira netizen itu ya wartawan, atau citizen journalism itu ya jurnalisme. Menurut saya beda. Apalagi pada zaman saya menjadi wartawan di lapangan. Kita harus mencari data sampai di tempatnya. Orang harus hadir di peristiwa itu. Saya tidak punya harapan apa-apa. Saya cuma ingin menyajikan ini loh kewartawanan. Ini loh catatan tentang kewartawanan yang ditulis oleh para wartawan. Enggak punya harapan besar-besar. 28 Juni 1965 hingga hari ini, 28 Juni 2025, 6 dekade sudah Harian Kompas konsisten mengisi ruang informasi para pembacanya. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas, diselenggarakan ziarah makam perintis Harian Kompas, Yaakob Utama, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Suara Adzani, dan juru kamera Bimo Wicaksana di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selamat pagi Suara. Suara, apa saja rangkaian agenda ziarah makam perintis Harian Kompas dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas hari ini? Ya, memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas, ini serangkaian acara memang dilakukan, dan memang tepatnya saat ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata sedang dilakukan ziarah ke salah satu perintis dari Harian Kompas, Yaakob Utama, dan ini memang sejak pukul 7:30 tadi sudah dihadiri langsung oleh keluarga, kemudian pemimpin dari Kompas Group, dan ini termasuknya tadi
Pak Lilik Utama, Pak Irwan Utama juga yang memberikan sambutan selaku perwakilan keluarga, dan kemudian ada Direktur Bisnis Pak Luki Banu Utama, juga Titus Kitot selaku GM Sirkulasi dan Distribusi. Kemudian tadi yang memberikan sambutan juga ini ada Bapak Andi Budiman selaku Wakil Pemimpin Umum Kompas. Dan memang saat ini memang diberlangsungkan doa, kemudian tabur bunga yang sebelumnya tadi sempat diberikan sambutan untuk memberikan motivasi dan perjalanan dari Pak Yakub Utama begitu. Untuk lebih lengkapnya ini saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Paulus Tri Agung Kristanto, Mastra, selaku Wakil Pemimpin Umum Kompas, dan kemudian juga bersama Mas Aloysius Budi Kurniawan, Mas Wawan ya. Selamat pagi. Mas, boleh diceritakan Mas ke Mas Ra dulu ini ya, mungkin bagaimana sih Mas rangkaian acara ini, kemudian ziarah ini bisa dimaknai oleh Mas Ra? Iya, ziarah memang sebuah kegiatan rutin, tetapi dari kegiatan yang rutin itu kita belajar dari para pendiri Kompas, khususnya Pak Yakub Utama pada pagi hari ini, bagaimana kita bekerja secara kolektif sebagai sebuah tim, karena tidak mungkin sendirian. Persoalan sudah terlalu berat dihadapi sendirian, karena itu harus dihadapi bersama, kemudian harus jujur, dan yang buat saya yang selalu mengenang adalah Pak Yakub berpikir beyond pada zamannya, karena luar biasa di luar zamannya, karena pada waktu itu Pak Yakub sudah mengingatkan kita untuk bekerja dengan 3M, multimedia, multiplatform, dan multi-channel. Dan hari ini kita lihat betapa media harus bekerja pada ranah itu. Setelah digital, kemudian kita bertemu dengan perkembangan artificial intelligence AI. Jadi Pak Yakub sudah mengajarkan pada kami semua, dan itu selalu diingatkan kepada kita untuk bekerja mengikuti perkembangan zaman, dan termasuk juga dalam ini teknologi suara. Artinya ini Pak Yakub Utama memang pelajaran-pelajaran yang diberikan ini dari dulu sampai sekarang ini masih relatable gitu ya. Betul. Masih bisa digunakan di perkembangan zaman. Tapi ada nggak Pak, Mas, yang pesan singkat yang mungkin bisa menjadi motivasi para masyarakat, khususnya yang masih menggunakan pesan-pesan dari Pak Yakub Utama? Ada dua kata yang selalu diingatkan oleh Pak Yakub. Yang pertama adalah keindonesiaan, dan yang kedua adalah kemanusiaan. Bagaimana kita memaknai kemanusiaan kita untuk memajukan Indonesia, bagaimana kita turut mengembangkan Indonesia untuk memuliakan kemanusiaan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, karena Indonesia dan kemanusiaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Luar biasa sih, tapi artinya ini berarti ada dong harapan-harapan di 60 tahun harian Kompas yang mungkin dari Mas Ra sendiri, tidak hanya dari pesan dari Pak Yakub, mungkin harapannya seperti apa? Iya, sampai hari ini harian Kompas dan dikembangkan juga dengan Kompas.id terus bertumbuh sebagai media terbesar di negara kita. Karena itu kemudian bagaimana sesuai dengan pesan Pak Yakub, Kompas tidak hanya berpikir untuk dirinya, tetapi juga untuk Indonesia. Kita membantu mendorong Indonesia menjadi lebih baik, dan tentu saja juga kita mendorong untuk manusia bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia bisa juga kemudian semakin dimuliakan. Itu yang selalu membuat Kompas harus tetap ada dan tetap ada. Luar biasa banget. Oke, ngomong-ngomong ini bisa kami bergeser ya saudara ke Mas Wawan selaku Ketua Panitia di harian hari ulang tahun ke-60 harian Kompas. Nah, ini bagaimana Mas rangkaiannya acara hari ini? Apakah setelah ziarah di sini akan ada rangkaian acara lainnya atau seperti apa? Ya, rangkaian acara sudah kita lalui sejak hari kemarin ya. Kita ada goes bersama, kemudian tadi malam ada pegelaran wayang kulit. Hari ini ada ziarah beserta syukuran ya, nanti ada pembagian door prize untuk seluruh karyawan. Kemudian hari Senin nanti itu menjadi puncak seluruh rangkaian. Kita nanti ada konser bersama 20-an artis nasional luar biasa, ada Ariel Noah, ada Arman Maulana, Ruth Sahanaya dan sebagainya. Kemudian nanti ada pameran karya jurnalistik Masterpiece Kompas di Bentara Budaya, lalu dilanjutkan dan gala dinner malamnya, dan juga acara puncak di live Kompas TV nanti ya. Acara khusus untuk 60 tahun harian Kompas, kita akan menghadirkan para pejabat, para menteri, para mitra-mitra Kompas. Juga ada pertunjukan monolog sejarah Kompas dalam beberapa babak, ditutup dengan nanti kita akan berkomitmen bersama mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan gerakan mencerahkan Indonesia. Demikian.
Wah, seru sekali sih Mas itu. Ada perbedaan nggak sih Mas dari tahun sebelumnya perayaan hari ulang tahun ke-60 kali ini? Pasti karena tahun ini adalah 6 dekade, 60 tahun, sehingga kita benar-benar memanfaatkan momen ini untuk berefleksi, kemudian kita mengarahkan visi ke depan, bagaimana Kompas menatap era baru sekarang ya. Demikian Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Tra dan Mas Wawan. Selamat melanjutkan aktivitasnya untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Saudara, itu dia tadi memang suasana haru. Kemudian selain suasana haru, di sini juga terasa suasana kegembiraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas, karena nantinya akan ada serangkaian acara yang lebih seru lagi. Ada konser, kemudian mengundang pejabat-pejabat dan para menteri yang akan turut hadir untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Kompas. Setelah ini, setelah melakukan ziarah ke makam Yakub Utama, nanti selanjutnya akan berziarah ke TPU Tanah Kusir untuk berziarah ke salah satu perintis Harian Kompas juga, yaitu PK Oyong. Reza. Ya, Suara, begitu banyak masyarakat dan juga karyawan Harian Kompas yang juga hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lalu siapa-siapa saja sosok mungkin yang Anda ketahui yang hadir pagi hari ini di sana? Ya Reza, memang di sini terutama di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta yang ikut berziarah ke makam Pak Yakub Utama, ini khususnya keluarga dari Yakub Utama, ini yang kami soroti, ini ada Lilik Utama, kemudian ada Irwan Utama, Banu Utama, dan kemudian tadi juga Irwan Utama ini sempat memberikan sambutan untuk mengenang jasa dan hingga saat ini. Dan kemudian juga yang kami soroti juga ada Andi Budiman yang juga memberikan sambutan, ini selaku CEO of Group Media. Kemudian selain itu juga ada Direktur Bisnis Bapak Luki, kemudian GM Sirkulasi Distribusi Titos Kitot, Wakil Pemimpin Umum Kompas, dan kemudian juga ada Wakil Direktur Utama Kompas TV Ibu Rosiana Silalahi, dan beberapa jajaran lainnya yang memang sangat banyak sekali yang hadir secara bersamaan tadi pada pukul 7:30 yang memang berkumpul di Bentara Budaya Jakarta di Palmerah. Dan memang sampai saat ini masih melakukan prosesi tabur bunga secara bergiliran untuk mengenang, kemudian memberikan penghormatan begitu, dan khususnya pastinya memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Reza. Selanjutnya juga akan berziarah kemana lagi nanti yang setelah dilakukan rangkaian di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang bisa Anda informasikan, dan nantinya apa saja agenda selanjutnya di Taman Makam selanjutnya? Suara. Ya, selanjutnya memang setelah melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ini akan bergeser ke TPU Tanah Kusir. Ini juga nantinya akan melakukan ziarah ke salah satu perintis Harian Kompas, Bapak PK Oyong, dan kemudian nantinya juga dilakukan sambutan, memberikan sambutan, kemudian doa bersama, kemudian mengheningkan cipta bersama, dan pastinya prosesi tabur bunga juga dilakukan di sana, dan kemudian juga doa masing-masing begitu ya. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan doa bersama, dan pastinya setelah itu akan ada rangkaian acara masing-masing dari Harian Kompas seperti foto bersama dan bersilaturahmi bersama dengan wartawan-wartawan senior yang berada di Harian Kompas. Dan memang kami lihat ini semakin banyak yang menghadiri acara, dan di sini memang masih terbuka untuk wartawan senior maupun masyarakat yang ingin ikut melakukan prosesi atau penghormatan di makam Bapak Yakub Utama. Reza. Baik, terima kasih Suara Adzani, jurnalis Kompas TV melaporkan bahwa setelah dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, selanjutnya ziarah akan dilanjutkan di Tanah Kusir. Kita doakan semoga semuanya lancar hari ini. Terima kasih Suara Adzani, jurnalis Kompas TV dari Kalibata, Jakarta Selatan. Dan saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi referensi untuk mengisi liburan panjang akhir pekan Anda. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan sesaat lagi.